cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi STS diskusi dan rekomendasi saham ya bulan Desember 2023. Nah di bulan Desember ini istimewa banget, spesial akhir tahun teman-teman ya. Jadi STS selain akan ngasih rekomendasi saham swing dan scalping, kita juga akan ngasih rumus DSI saham uptrend. Nah ini dia Mas Bro ya, bagi teman-teman yang belum pernah gabung STS Rekom, bentuknya seperti ini. Ini adalah STS Rekom November yang masih jalan saat ini teman-teman. Nah nanti ada plan-plan seperti ini ya, kita kasih plan TP di mana, CL di mana, kita buy 2 atau Avigidonya di mana, saya akan share info semua di grup Rekom. Nah tapi kalau teman-teman mau gabung nanti kan gabung di STS yang Desember ya. Ini wong kosong masih grupnya. Nah seperti ini ya bentuk rekomnya. Dan yang terpenting adalah di STS ini kita akan ngasih bonus yaitu rumus DSI ya saham uptrend. Nah contoh ini guys ya, ada 17 saham uptrend di bursa kita. Ini kalau DSI ya dilihat seperti ini. Dan di saham ini saya dapat cuan di saham unik. Nah di saham unik ini saya cuan 27%. Walaupun belinya nggak banyak, cuman 150 lot teman-teman ya. Ya memang uang saya terbatas seperti itu, tapi lumayan ya, cuannya itu di atas 700.000, lumayan ya, dari modal 2 jutaan. Nah saham unik ini seperti ini. Nah ini saya beli kalau nggak salah di tanggal 25, tanggal 26 Oktober saya lupa, di AVG 190. Jadi kalau trading di saham uptrend itu seperti ini, perhatikan garis EMA 10. Nah terus kalau sebelum dia closing di bawah EMA 10 ya hold aja, seperti itu guys ya. Nah itu cara pakai saham uptrend. Nanti teman-teman yang gabung di STS Desember akan dapat rumus saham uptrend ini. Nah langsung aja japri saya aja untuk tanya-tanya. Dan gimana rekom-rekomnya Mas Bro langsung chat aja via Telegram atau kontak semua di deskripsi. Kita lanjut ke video. Halo Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham cuan sekalian karena pertanyaannya Bang, cuan dan brand. Gitu ya. Brand tadi udah kita bahas langsung cuan. Berapa kira-kira harga wajar cuan? Tapi saya udah sampaikan tadi bahwa ini nggak akan kepake di saham brand cuan atau aman ya, karena memang ketiga saham itu naik turun bukan berdasarkan fundamentalnya, tapi berdasarkan faktor X atau gengsi orang terkaya di Indonesia. Seperti itu guys ya. Nah kita akan hitung berapa harga wajar cuan juga, karena cuan ini juga posisinya uptrend ya, saham uptrend gitu ya. Jadi kadang-kadang juga memang dia itu nggak fokus, nggak melulu ngelihat fundamental untuk trading di saham-saham seperti ini. Oke, kita lihat harga wajar cuan. Nah cuan ini perusahaan batu baranya milik PP ya, Prayogo Pangestu, yang dia affiliate dari BRPT, seperti biasa anak usaha dari BRPT. Kalau brand tadi Panas Bumi, yang ini batu bara. Oke, kita akan masukin di sini teman-teman ya. Harga wajar saham cuan. Nah, kalau cuan ini jujur aja saya jarang masuk ya, karena ya nggak tahu, agak kurang aja. Tapi beberapa kali sih kita trading di saham cuan, tapi nggak sesering saya masuk di brand. Ini teman-teman kalau ngelihat YouTube ini kan saya hampir tiap hari bahas brand ya, hampir tiap hari ya. Memang saya trading di brand everyday gitu. Kalau cuan ini agak jarang ya, kadang-kadang aja. Oke, kita lihat di saham cuan di sini. Kalau kita lihat untuk harga bukunya teman-teman, ini book value per share-nya itu lebih gede cuan daripada brand. Brand tadi 56 ya. Kalau cuan ini 168 lah, kita tulis ya. 168 ya, 168 di sini harga bukunya. Lebih gede ini ya, book value per share-nya. Brand cuan sama brandnya lebih gede cuan. Terus untuk PBV annual di sini 40,54 ya. Nah kalau kita ngelihat PBV itu jauh lebih murah cuan daripada brand loh ya. Oke, terus kita lihat untuk harga saat ini 6.800 ya. Tapi sejujurnya teman-teman, kalau dari IPO, brand sama cuan itu jauh lebih gede cuan loh profitnya, karena IPO-nya cuan tuh jauh di bawah brand. Jadi kalau teman-teman yang holder cuan dan holder brand ya jumlahnya sama, itu lebih gede profitnya holder cuan, karena dia startnya dari bawah, dari 300 kalau nggak salah, 300 berapa gitu. Saya ikut juga sih IPO-nya, tapi nggak maksimal cuannya guys. Profitnya nggak maksimal, saya agak 200 ke 6.000, gila, lebih gila cuan daripada brandnya. Oke ya, terus kita masukin dari ROE annual ya. Kita lihat ROE annual di sini
Bentar. Di sini ROE annualnya 17,96. Kita masukin 17,96. Nah, berapa nih kira-kira harga wajar cuan berdasarkan fundamental ya? Buka nih, pasti kaget tuh. Wah. Nah, untuk harga wajar cuan itu sebenarnya di PBV 1,7 ya, dengan harga wajarnya 300. Gitu guys, 300. Harga sekarangnya berapa? 6.000. Ya udah tinggi lah, tapi saya balik lagi ke tadi ya, bahwa cuan brand dan AMMN itu naik turunnya bukan berdasarkan fundamental ini. Jadi ini nggak kepake di ketiga saham tersebut ya, rumus ini nggak kepake. Karena mereka itu ya tadi, faktor X tadi ya, gengsi orang terkaya di Indonesia. Ya mungkin, ya namanya orang kaya bebas gitu ya, mau naikin seberapapun sahamnya bebas. Dia, gue mau jadi orang terkaya di Indonesia, tinggal goreng aja sampai atas gitu ya. Tapi mas bro ya, saya kasih tahu di sini. Saya kasih tahu, ini logik aja. Ini khusus untuk video ini aja. Wih mantap ya. Ini menurut pendapat saya guys. Nah, orang terkaya di Indonesia itu dalam dalam urutan itu memang PP, Prayogo Pangestu untuk saat ini. Tapi dalam real enggak. Kenapa? Why? Karena teman-teman, cuan Pak Prayogo Pangestu itu jadi orang terkaya Indonesia itu gara-gara BRPT, cuan dan brand, termasuk juga TPIA. Nah, yang paling digoreng itu adalah cuan dan brand. Nah, kedua saham ini tuh naik gila-gilaan, makanya Pak PP jadi orang terkaya di Indonesia untuk saat ini menurut urutan. Tapi dalam kenyataannya harusnya enggak. Pak Loto Kwong itu juga orang terkaya nomor 2 yang punya saham Bayan. Tapi dalam real harusnya enggak. Why? Kenapa? Karena saham-saham mereka itu saham goreng semua. PBV-nya ngelembung sampai ratusan kali atau puluhan kali gitu ya. Jadi dalam kenyataannya sebenarnya itu saham-saham mereka itu nggak bisa dijual. Nah, kalau misalnya Pak PP mau merealisasikan uang dia yang katanya 600 triliun tadi kan harusnya dijual ke publik gitu ya. Nggak ada publik yang mau beli dengan harga segitu. Misalnya publik ke perusahaan lain gede mau akuisisi brand harganya 6 ribuan, nggak bakal mau. Harga bukunya cuma 50. Jadi artinya Pak PP itu hanya kaya dalam urutan doang, bukan dalam kenyataan. Kalau dalam kenyataan masih tetap Hartono atau pemilik BCA dan grup Jarum itu. Kenapa? Karena BCA di harga yang sekarang itu banyak yang mau beli. Nah, itu kenyataannya teman-teman ya, itu faktanya gitu guys ya. Jadi kalau Pak Hartono nih, gue mau jual semua lah saham BCA, itu banyak yang mau beli. Banyak, karena harganya wajar. Perusahaan asing kalau misalnya BCA punyanya sahamnya Pak Hartono itu, Pak Hartono bersaudara dijual, pasti banyak yang mau beli. Jadi artinya yang kaya sebenarnya tentu aja ya masih Pak Hartono. Seperti itu guys ya. Pak PP dan Pak Loto Kwong itu kaya cuma dalam urutan, karena dalam realisasinya, dalam kenyataannya sahamnya kalau dijual nggak akan laku di harga sekarang. Ya karena memang nggak ada yang mau beli karena harganya kan gitu kan. Paham ya guys ya. Nah itu guys ya, mungkin saja mas dari kita, jangan lupa untuk klik dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.